Halo semuanya, kembali lagi kita akan menceritakan kelanjutan sinopsis Parineti yang tayang di ANTV. Sebelum itu silahkan like dan subscribe dulu channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Episode diawali ketika Bibi memberitahu Neti jika akhir-akhir ini anggota keluarga Bajwa sudah mulai kurang ajar kepada Neti dan tidak ada lagi yang mendengarkan perkataannya. Gurinder juga berkata apa yang dikatakan Bibi benar sekali, bahkan Babli juga dengan beraninya mengabaikanmu, begitupun dengan Pami. Dia sudah mulai berani bertingkah di rumah ini dan tidak menghormatimu lagi. Aku takut jika hal ini dibiarkan maka kau akan kehilangan kehormatanmu di rumah ini. Mendengar itu Neti menjadi sangat kesal. Neti berkata, aku akan mengurus semua ini yang meskipun aku tidak begitu peduli dengan mereka. Terserah mereka mau melakukan apa saja, yang jelas mereka tidak akan bisa mengusirku dari rumah ini karena ini adalah rumahku. Mereka boleh terbang setinggi langit namun tidak lama mereka akan aku buat terjatuh serendah-rendahnya. Gurinder berkata, sikapnya Babli dan Pami kini mulai berubah kepadamu. Aku takut semua ini tidak terkendali dan mereka semakin kurang ajar kepadamu. Jadi sebaiknya kau rebut kembali semua itu dan kau yang harus mengendalikan rumah ini. Bibi berkata, sejak kembalinya Pari ke rumah ini kehormatanmu mulai memudar. Babli yang dulunya tidak berani menatapmu namun sekarang dia malah sama sekali tidak peduli dengan kata-katamu. Dia sama sekali menganggapmu sangat lemah, jadi sekarang sebaiknya kau hancurkan dia dan tunjukkan kekuasaanmu di rumah ini. Mendengar hasutan sesat kedua anak buahnya, Neti pun terlihat sangat marah. Sementara itu kepada Parwati yang masih berbicara dengan Sanju. Namun Parwati berkata jika dia ada pekerjaan lain sehingga dia akan pergi dari sana. Namun Sanju menghentikan Parwati dan berkata, aku ingin bertanya kepadamu. Kenapa kau terlihat begitu formal di saat berbicara denganku? Namun lagi-lagi Sanju bertanya kenapa Parwati sangat pandai berbohong. Mendengar itu dengan kesal Parwati berkata, apa aku telah membohongimu? Sebaiknya hentikan omong kosongmu dan aku tidak ada waktu untuk melayanimu. Lalu Parwati akan meninggalkan Sanju, namun lagi-lagi Sanju langsung memegang tangannya Parwati sehingga adegan romantis pun kembali terjadi. Sanju berkata di dalam hati, aku tidak tahu apakah Parwati berbohong dan menyembunyikan perasaannya kepadaku, namun yang jelas aku benar-benar jatuh cinta kepadanya. Melihat tingkah Sanju yang seperti itu, Parwati juga berkata di dalam hati, entah apa yang ada di pikirannya Rajib. Kenapa dia bertingkah seperti ini kepada aku? Kemudian Sanju dengan romantis berkata, Nyonya Singhania, kau terlihat sangat cantik bagaikan rembulan. Mendengar itu Parwati langsung terdiam tak berkutik. Sanju lanjut berkata, aku tahu perkataanku ini akan membuat kita berdua menjadi canggung, namun aku harus jujur kepadamu jika ada perasaan cinta dalam diriku ketika aku melihatmu. Kau mungkin akan mengatakan jika perkataanku ini sangatlah lebay, akan tetapi sungguh aku mengatakan ini bukan karena aku menginginkan sesuatu melainkan ini tulus dari hatiku. Dan tiba-tiba saja Sanju menyuruh Parwati untuk pergi. Sanju berkata, jika kau ada keperluan lebih baik kau pergi saja Nyonya Singhania, karena jika kau tetap berada di sini maka aku tidak akan bisa menahan diriku untuk selalu merayumu. Kamu adalah wanita tercantik yang pernah aku lihat. Seketika itu Parwati langsung salah tingkah mendengar perkataannya Sanju dan Parwati langsung pergi dari sana. Parwati terus mengingat perkataannya Sanju yang merayunya. Sambil berjalan Parwati terus menangis dan ketika melihat Daima datang ke sana Parwati pun langsung memeluk Daima. Daima bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Apakah kau ada masalah? Tolong ceritakan kepadaku. Mendengar itu Parwati terus saja menangis. Daima berkata, kau tidak usah khawatir. Aku tidak akan menceritakan semua ini kepada siapapun dan tolong katakan apa yang telah terjadi kepadamu. Parwati berkata, aku tidak tahu harus bagaimana lagi Daima. Aku merasa kalau aku tidak bisa balas dendam kepada Sanju. Mendengar itu Daima menjadi kaget. Parwati lanjut berkata, aku tahu Sanju telah mengkhianatiku dan telah jahat kepadaku, namun entah kenapa hatiku merasa menolak jika harus balas dendam kepadanya, dan entah kenapa juga ketika aku dekat dengan Sanju aku merasa nyaman dan terlindungi. Aku sangat bingung Daima karena aku merasa Sanju tidak pernah jahat dan bahkan aku merasa jika Sanju adalah pelindung dan milikku. Maafkan aku Daima, aku tidak bisa memegang ucapanku yang ingin balas dendam kepada Sanju. Mendengar itu Daima langsung memeluk Parwati dan memintanya untuk tidak menangis lagi. Dan tiba-tiba saja Sanju datang ke sana. Melihat Parwati yang menangis, Sanju bertanya, apa yang telah terjadi kepadamu Parwati?
Daima berkata semuanya baik-baik saja dan Parwati tidak kenapa-kenapa. Akan tetapi Sanju yang tidak percaya. Dia pun berkata bahwa pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sanju terus memohon agar Parwati menceritakan apa yang telah terjadi karena Sanju tahu persis bagaimana Parwati ketika mendapatkan masalah sementara itu. Sementara itu Babli sedang membuat teh di dapur. Kemudian Neti datang ke sana dan berkata apa yang lakukan mendengar itu. Babli hanya terdiam. Neti dengan kemarahan menyuruh Babli untuk menjawab karena dia sedang bertanya kepadanya. Babli dengan cuek berkata bukankah kau telah melihat sendiri? Aku sedang membuat teh. Neti berkata sejak kapan kau punya keberanian berkata tidak sopan seperti itu kepadaku dan siapa yang telah mengajarimu bersikap kurang ajar kepadaku? Babli berkata mohon maaf jika kau menganggap aku tidak sopan kepadamu namun semua ini terjadi karena dirimu yang selalu berlaku buruk kepadaku. Apa salahku kepadamu dan bukankah aku selalu menghormatimu dan menganggapmu sebagai kakakku sendiri? Namun apa yang telah kau lakukan kepadaku? Kau seenaknya melecehkanku dan bahkan kau terus menghina dan memarahiku dengan kejam. Kau telah menjadikan aku dan ibuku sebagai pelayan di rumah ini. Dengan perasaan yang sangat tertekan Neti berkata apakah semua ini karena Pari dan apakah dia yang mengajarimu untuk melawanku? Babli berkata dia adalah Parwati dan bukan Pari. Parwati tidak pernah mempengaruhi aku untuk melakukan ini kecuali semua ini terjadi karena dirimu. Asal kau tahu sejak dulu aku berharap kau akan menganggap aku sebagai adikmu sendiri karena kau adalah teman baiknya kakakku Pari. Namun sikapmu semakin keterlaluan dan bahkan kau tidak segan-segan mempertaruhkan nyawaku demi kepentinganmu sendiri. Kau mendukung Daljit untuk menyakitiku sedangkan kau tahu sendiri Daljit adalah pria yang sangat jahat. Beruntungnya ibuku meminta bantuan kepada Parwati untuk menyelamatkanku sehingga Parwati pun terpaksa berbohong dan mengatakan dirinya adalah Pari. Neti berkata wow kau sudah bisa berbohong ternyata. Aku mengerti sekarang pasti kau telah diajari berbohong oleh Pari. Namun sungguh sayang kau dan kakakmu belum mahir dalam berbohong. Tapi aku tidak peduli dengan semua itu karena yang terpenting kau harus mengingat kalau ini adalah rumahku. Jika kau masih ingin tinggal di rumah ini maka kau harus menghormatiku atau kalau tidak dengan mudah aku bisa saja mengusirmu. Dan yang paling menyakitkan jika kau berani lagi macam-macam kepadaku bukan hanya kau saja yang menerima akibatnya namun keluargamu dan bahkan Pari yang berpura-pura jadi Parwati itu juga akan menerima akibatnya. Jadi sebelum kau menyesal cepatlah meminta maaf kepadaku sekarang juga. Mendengar itu Babli menjadi khawatir dengan keselamatan keluarganya sehingga Babli pun dengan berat hati langsung meminta maaf kepada Neti dan berjanji dia tidak akan kurang ajar lagi kepadanya. Dengan senyuman jahat Neti berkata bagus sekali adik. Kau adalah gadis baik dan sangat menurut. Aku sangat bangga kepadamu. Di sisi lain Sanju yang terus bertanya kepada Parwati apa sebenarnya yang terjadi. Sanju berkata bahwa Parwati tidak bisa berbohong kepadanya karena Sanju bisa merasakan jika ada sesuatu yang Parwati sembunyikan. Daima berkata Nyonya Ambika telah memarahi Parwati sehingga dia menangis namun ini bukanlah masalah besar dan semuanya akan baik-baik saja. Mendengar itu Sanju kembali bertanya kepada Parwati apakah benar dia tidak kenapa-kenapa. Parwati yang ketika melihat Sanju hatinya serasa ingin mengatakan yang sejujurnya kepada Sanju namun Daimah yang tidak ingin itu terjadi. Dia pun langsung membawa Parwati pergi dan berkata bahwa mereka harus pergi menemui Nyonya Ambika. Parwati kemudian berjalan pergi sambil berkata di dalam hati apa yang terjadi kepadamu Pari kenapa kau sangat lemah seperti ini. Seharusnya kau tetap kuat dan kau harus membalas perlakuan orang-orang yang telah mengkhianatimu. Sementara Sanju juga berkata di dalam hati. Entah kenapa setiap kali aku melihat Parwati ingatan dan suasana yang aku rasakan sama persis ketika aku sedang bersama Pari. Apa yang telah terjadi kepadaku? Tidak ada wanita lain yang bisa mengingatkan aku kepada Pari kecuali Parwati sendiri. Keesokan harinya, Neti menemui Daljit di penjara. Neti memberitahu Daljit bahwa dia datang ke sini bersama dengan Pami. Mendengar itu anak durhaka ini berkata jika dia tidak mau bertemu dengan ibunya. Neti berkata aku juga sebenarnya tidak mau jika bersama dengan Pami. Namun hal ini aku lakukan agar Sanju tidak marah kepadaku di saat aku bertemu denganmu sehingga aku menjadikan Pami sebagai alasanku datang ke sini. Dan tujuanku datang ke sini karena aku membutuhkan bantuanmu. Aku ingin kau membunuh Pari karena aku sudah berjanji akan menghabisinya dalam waktu 24 jam. Aku sangat muak kepadanya dan dia harus mati.
Daljit berkata, aku bisa saja membantumu melakukan itu, namun apa yang bisa aku perbuat jika aku masih ditahan di sini? Nettie berkata, justru ini adalah keuntungan besar bagi kita. Kau bisa merencanakan pembunuhan Pari dari sini dengan menyuruh anak buahmu yang melakukannya. Dengan cara ini kau akan bebas dari incaran polisi karena tidak ada yang menduga jika kaulah di balik pembunuhannya Pari, dan yang paling utama, kalau kau berhasil membunuh Pari maka kau akan bebas menikahi Bubbly tanpa adanya Pari yang menghalangimu. Mendengar itu Daljit pun setuju, namun dia masih bingung bagaimana caranya menjalankan rencananya. Nettie berkata, anak buahmu cukup banyak dan kau bisa memerintahkan mereka. Ingat Daljit, setelah kau berhasil menikahi Bubbly, kehidupanmu akan jauh lebih bahagia serta kau akan semakin leluasa menyakiti Babi. Daljit berkata bahwa dia akan melakukannya dan Pari harus mati. Di sisi lain Sanju yang masih tidak menyangka. Gara-gara gagal bertemu dengan Parwati, dia pun bergumam dan berkata, tadinya Parwati menyuruhku datang ke rumahnya, namun setelah aku datang kenapa dia malah sudah tertidur? Apa sebenarnya maksudnya Parwati? Kemudian Sanju berpikir jika Daima membohonginya, sehingga Sanju pun berkata bahwa dia akan menelepon Parwati untuk menanyakan hal itu. Dan ketika Sanju menelepon Parwati, ternyata Parwati telah berada di kantor polisi. Mendengar itu Sanju bertanya-tanya kenapa Daima membohonginya, namun Sanju juga merasa sangat bingung kenapa tiba-tiba Parwati berada di kantor polisi. Sanju berpikir akan pergi ke sana karena dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh Parwati. Sedangkan Pami sendiri langsung menyapa Parwati dan memberitahunya jika Pami kesini karena dia ingin menemui Daljit. Namun sungguh sayang, polisi itu malah berkata jika waktu besuk telah habis. Parwati memohon kepada polisi agar memberikan Pami waktu menemui Daljit walaupun hanya sebentar saja karena Pami ingin memberkati putranya. Mendengar perkataan Parwati, pada akhirnya polisi pun merasa kasihan sehingga dia memberikan Pami bertemu dengan Daljit 5 menit saja. Kemudian Pami langsung pergi ke selnya Daljit. Sementara Parwati yang masih teleponan dengan Sanju. Dia pun keluar kantor untuk berbicara Nettie yang berada di sana. Dia merasa sangat penasaran dengan siapa sebenarnya Parwati berbicara di telepon, sehingga dengan itu dia pun pergi menemui Parwati dan dengan tidak sopan Nettie langsung saja merebut HP-nya Parwati dan berkata, kenapa Sanju meneleponmu dan ada apa di antara kalian berdua? Kau wanita yang tidak tahu diri dan apakah kau akan merebut Sanju dariku? Parwati berkata, aku tidak tahu kenapa Sanju meneleponku, namun jika kau berpikir aku ingin merebut Sanju darimu, sebaiknya kau tanyakan dulu apakah kau wanita yang tak tahu diri. Yang namanya merebut adalah ketika kita mengambil hak milik orang lain. Sedangkan Sanju sendiri milik siapa dan siapa yang tidak punya malu merebutnya. Mendengar itu Nettie tanpa rasa malu berkata, Sanju adalah milikku dan dia akan menikahiku. Namun kau adalah penjahat wanita yang sengaja masuk di kehidupan kami berdua dan kau memprovokasi Sanju untuk menjauh dariku. Kau adalah wanita murahan yang bisanya cuma merebut suami orang saja. Mendengar itu Parwati langsung berkata, apakah aku tidak salah dengar ataukah memang kau sendiri yang memang sangat bodoh dan tidak punya rasa malu? Sekarang katakan kepadaku, apakah aku yang telah merebut suami orang ataukah dirimu sendiri? Mendengar itu Nettie langsung kena mental. Parwati lanjut berkata, pergilah dari hadapanku karena aku tidak sudi melihat wanita munafik sepertimu. Dosamu sudah terlalu banyak namun kau tidak habis-habisnya melakukan keburukan. Secepatnya aku akan segera memberitahumu di mana tempat yang cocok bagi wanita busuk sepertimu. Namun Nettie tetap saja keras kepala tanpa rasa malu. Nettie kembali berkata, sebelum kau bisa menjalankan rencanamu, aku yang lebih dahulu akan menghabisimu. Kau tidak akan bisa memasuki rumahku lagi dan kau tidak akan bisa merebut milikku karena kau akan segera lenyap dari muka bumi ini. Namun belum lama Nettie berkata seperti itu, tiba-tiba saja Sanju datang ke sana dan bertanya apa yang terjadi. Dan pada saat itulah Parwati tidak mau berlama-lama lagi dan dia pun langsung membongkar kebusukannya Nettie. Parwati berkata, Tuan Bajwa, hari ini aku akan mengungkapkan kebohongan terbesar di dalam hidupnya. Nettie, dengar baik-baik Tuan Bajwa. Ini adalah penjahat yang telah membunuh istrimu. Nettie adalah orang yang telah membunuh Pari. Mendengar itu Nettie langsung terkejut. Sementara Parwati langsung pergi dari sana. Sanju juga yang mendengar apa yang dikatakan oleh Parwati. Dia pun langsung menatap Nettie dengan kebencian penuh dan kekesalan. Nettie dengan ketakutan berkata, Sanju, aku mohon jangan percaya dengan perkataannya Parwati. Namun dengan kemarahan Sanju langsung saja berteriak dan berkata, diam kau biadab.
Karena mulutmu selalu mengatakan kebohongan, sekarang lebih baik kau katakan saja dengan jujur kepadaku apa alasanmu membunuh Pari. Sanju kembali berteriak dan berkata, jangan berbicara lagi karena mulutmu tidak akan pernah berhenti berdusta. Sekarang kau harus dijobloskan ke penjara dan polisi akan memukulimu seperti sampai kau mengakui kejahatanmu kepada Pari. Dengan kemarahan Sanju langsung menyeret Neti masuk ke kantor polisi. Namun Neti memberontak dan berkata, Sanju, kau harus mendengarkan dulu penjelasanku. Sanju berkata, kau akan menjelaskan itu kepada polisi dan semua orang, kau akui sendiri kebusukanmu, kenapa kau sampai membunuh Pari. Neti berkata, Sanju, apakah kau sudah gila? Bagaimana kau bisa sampai terpengaruh seperti itu oleh Parwati sedangkan Parwati adalah orang asing? Katakan Sanju dan jawab pertanyaanku ini. Dengan kemarahan Sanju berkata, kau yang harus menjawab pertanyaanku, kenapa kau membunuh Pari. Penjahat sepertimu harus mendekam di penjara dan polisi yang akan menanganimu. Mendengar itu Neti langsung mengeluarkan jurus liciknya dan berkata, Sanju, kenapa kau mempercayai Parwati secara membabi buta seperti itu sedangkan kau baru saja mengenalnya? Dia tidak ada di saat Pari meninggal dan dia tidak ada di sana di saat polisi mencari bukti penyebab kematiannya Pari. Sementara aku yang sudah sejak lama mengenalmu, mencintaimu dan bahkan selalu ada ketika kau sedang putus asa namun tidak pernah kau percayai. Sanju berkata, Nyonya Singgania adalah wanita yang realistis dan dia mengatakan sesuatu karena ada buktinya. Dan jika dia berani mengatakan semua ini berarti dia mempunyai bukti. Mendengar itu dengan sok berani dan keras Neti berkata, Parwati telah membohongimu dan dia telah memperdayaimu untuk melawanku. Dia telah menuduhku tanpa menyertakan bukti apapun dan jika dia memang mempunyai bukti, mari kita bawa kasus ini ke kantor polisi. Aku siap menerima hukuman jika Parwati mempunyai bukti kalau aku yang telah membunuh Pari. Tolong gunakan akal sehatmu Sanju. Apakah semudah itu kau akan ditipu oleh Parwati? Sanju berkata, apakah kau mengira Parwati telah berbohong dan kamulah yang benar? Neti berkata, iya, dia telah mengatakan kebohongan dan dia sengaja melakukan ini karena dia sangat membenciku. Bahkan dengan sengaja dia menghancurkan hubungan kita dan dia telah berhasil menggagalkan pernikahan kita. Dia telah benar-benar berhasil masuk di antara hubungan kita dan hasilnya sikapmu seketika itu langsung berubah kepadaku. Kau meremehkan aku, menganggap aku hina dan bahkan kau selalu menginjak-injak harga diriku. Mendengar itu Sanju langsung terdiam seperti orang yang sudah terkena hasutan Neti. Sementara itu di rumah Ambika, Parwati baru saja pulang dan menemukan rumah dengan keadaan gelap namun. Tidak lama setelah itu Ambika langsung menyalakan lampu dan dia bertanya kepada Parwati, sudah kemana saja dia di tengah malam seperti ini? Parwati berkata, aku telah pergi ke rumah Bajua untuk puja Ganapati dan kemudian ke kantor polisi untuk menemui Daljit. Ambika bertanya terus, apakah Parwati juga bertemu dengan Sanju? Mendengar itu Parwati pun menganggukkan kepalanya. Kemudian Ambika kembali berkata, baiklah, untuk besok aku akan ikut bersamamu ke rumah Bajua dan aku akan selalu bersamamu. Kemudian Ambika menyuruh Parwati untuk segera beristirahat. Kembali kepada Neti yang sambil menangis berkata kepada Sanju, selama ini aku selalu menerima apapun yang kau lakukan kepadaku Sanju, meskipun itu sangatlah pahit bagiku. Aku tidak peduli meskipun harga diriku hilang sekalipun aku tetap mencintaimu. Aku sungguh-sungguh mencintaimu tanpa syarat. Tolong sadarlah Sanju dan lihat betapa aku mencintaimu. Aku tidak mau cintaku bertepuk sebelah tangan dan aku juga tidak mau jika kau meninggalkan aku. Ayo katakan kepadaku sayang kalau kau sangat mencintaiku. Menyayangiku sama seperti aku yang sangat menyayangimu. Mendengar itu Sanju hanya terdiam tanpa kata. Neti lanjut berkata, kenapa kau hanya diam Sanju dan tidak mau menjawabku? Seandainya Parwati yang mengatakan ini kepadamu, aku yakin kau pasti langsung percaya kepadanya tanpa mempertanyakan apakah dia berkata jujur atau tidak. Kau sangat percaya kepadanya melebihi apapun dan bahkan mengalahkan kepercayaanmu kepadaku yang menjadi calon istrimu selama ini. Kau selalu membuatku terluka Sanju, namun pada hari ini kau benar-benar membuatku hancur sehancur-hancurnya. Hatiku benar-benar sangat sakit diperlakukan seperti ini olehmu. Terima kasih Sanju karena kau telah menyadarkan aku di mana tempatku yang sebenarnya. Kau sama sekali tidak pernah menganggapku ada. Dulu kau mencintai Pari dan sekarang Parwati. Tanpa sedikit pun kau mempedulikan aku yang benar-benar sangat mencintaimu. Lalu sambil menangis Neti pun langsung pergi dari sana. Melihat itu Sanju terus saja terdiam sambil melihat ke arah Neti.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.